Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Sosial. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan materi terkait ketertarikan interpersonal. Kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Nia Rahmat Jayadi, yang kedua adalah Ayu Anggini, yang ketiga adalah Titi Sumarni, yang keempat adalah Siti Sofia, dan yang kelima adalah Nita Nirmala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Anggini, NIM 19010002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketertarikan interpersonal. Apa sih ketertarikan interpersonal itu? Yaitu suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu tetapi sukar untuk diterapkan. Kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif, untuk mendekatinya, dan untuk berperilaku secara positif padanya, menurut Brigham 1991. Ketertarikan interpersonal merujuk pada suatu sikap mengenai orang lain. Evaluasi interpersonal semacam itu berada pada suatu dimensi yang berkisar dari suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu yang lain. Dengan sebagian besar orang yang mengalami kontak dengan kita tidak akan secara khusus suka atau tidak suka. Reaksi mereka adalah netral. Kebalikannya, kita menyukai beberapa orang, tidak menyukai beberapa orang, dan netral terhadap sebagian besar sisanya. Atas dasar apa kita suka, tidak suka, dan tidak peduli kepada orang lain. Menurut William T. Schultz, ada 3 dimensi hubungan interpersonal, yaitu ada need of inclusion, perasaan sebagai anggota dari suatu kelompok, keinginan untuk menumbuhkan rasa memiliki. Di dalamnya ada under sosial, misalnya minder, menarik diri, dan tertutup. Ada sosial, misalnya tahu situasi dan kondisi. Dan selanjutnya ada over sosial, misalnya overactive. Poin selanjutnya ada need of control, kebutuhan untuk mendominasi dan dominasi. Di dalamnya ada abdikrat, ciri-cirinya penurut. Yang kedua ada demokrat, ciri-cirinya memiliki kemampuan yang kuat. Yang ketiga ada autokrat, ciri-cirinya mendominasi suatu kelompok. Poin selanjutnya ada need of affection, kasih sayang, kebutuhan untuk menyukai dan disukai. Di dalamnya ada under personal, membuat jarak dengan orang lain, menolak bantuan orang lain. Poin selanjutnya ada personal independent, tidak bergantung pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil atau akibat dari proses akal. Jika seseorang berpikir bahwa orang lain dapat memberikan keseimbangan terhadap apa yang kita cari, maka kemungkinan besar kita akan menyukainya. 2. Teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini cukup sederhana, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar, di mana untuk berhubungan secara positif dengan hadiah dan untuk berhubungan secara negatif dengan perangsang hukuman. Kita kemudian akan lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang-orang yang menghukum kita dengan kritikan atau menghina kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, NIM 19010132.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Teh Nita Nirmala, yaitu tentang teori-teori ketertarikan interpersonal. Langsung saja kepada teori ketertarikan interpersonal poin ketiga, yaitu teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika kita makan di kafe, lalu pelayan menanyakan kita mau makan apa, otomatis kita akan menjawab sebagaimana pelanggan ditanya oleh seorang pelayan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teori interaksionis itu sendiri. Yang selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu teori-teori ketertarikan antar pribadi. Teori ketertarikan antar pribadi ini mencakup dua teori. Yang pertama adalah social acceptance theory dan yang kedua adalah equity theory. Social acceptance theory merupakan gagasan bahwa perasaan seseorang tentang suatu hubungan tergantung pada persepsinya mengenai hasil positif atau rewards dan costs hubungan, jenis hubungan yang mereka jalani, dan kesempatan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika kita mempunyai teman atau sahabat, lalu teman tersebut sering membantu kita, mendengarkan curhatan kita, dan memberikan solusi, lalu menuntun kita kepada jalan kebaikan, maka secara otomatis kita akan merasa nyaman dan akan mempertahankan hubungan tersebut dan menjalinnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Namun beda lagi ketika kita mendapatkan teman yang memang dia tidak pernah membantu kita, dia tidak peduli dengan kita, malah yang ada dia sering mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, maka kita pun akan menghentikan atau memutuskan pertemanan tersebut dengannya. Itu merupakan salah satu contoh dari teori ini. Nah, yang kedua yaitu equity theory. Equity theory ini merupakan gagasan bahwa orang akan bahagia dengan hubungan yang dijalaninya bila pengalaman rewards dan costs dan kontribusi antara dua belah pihak diperkirakan seimbang. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika seorang karyawan, dia pasti akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan, bisa menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang, akan timbul ketidakpuasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Sumarni dengan NIM 1901030. 3. Faktor-faktor ketertarikan interpersonal. Yang pertama ada kesamaan atau similarity. Sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian yang sama bisa menyebabkan individu tertarik dengan orang lain. Dalam membangun satu hubungan kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. Kesamaan adalah orang-orang yang serupa cenderung berkumpul bersama. Peran kesamaan dalam membantu perkembangan ketertarikan interpersonal kini diterima secara umum. 2. Kedekatan atau proximity. Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial, dekatnya jarak individu dengan orang lain mengakibatkan bentuk hubungan menjadi lebih baik, misalnya dalam bertetangga. Kedekatan afektif yaitu emosi positif dan negatif keadaan emosional kita. Apapun itu dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal. Emosi sendiri dalam psikologi juga disebut dengan afek. Dua karakteristik afek yang paling penting adalah intensitas atau kekuatan emosi dan arah atau apakah emosi tersebut positif atau negatif. 3. Daya tarik fisik.
Ketertarikan pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya terlebih dahulu, karena faktor ini merupakan faktor yang muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sangat sulit untuk direkayasa. Daya tarik fisik mengevaluasi orang berdasarkan penelitian kombinasi karakteristik yang dievaluasi sebagai cantik atau tampan pada ujung yang paling ekstrim dan tidak menarik pada ujung yang lain. Kecemasan penampilan atau apresiasi anxiety. Pemahaman atau khawatiran mengenai apakah penampilan fisiknya cukup menarik dan mengenai bagaimana penelitian dari orang lain. Apa yang sebenarnya membentuk daya tarik penelitian mengenai daya tarik seseorang bisa jadi tidak benar-benar cocok dengan penelitian orang lain, tetapi ada persetujuan yang mengagetkan ketika dua orang dimintai untuk menilai seseorang pihak ketiga. Meskipun ada persetujuan mengenai siapa yang menarik dan tidak menarik, sulit untuk menyebutkan secara spesifik petunjuk yang tepat yang menentukan penelitian. Dalam upaya untuk mengidentifikasi petunjuk-petunjuk tersebut, para peneliti menggunakan dua pendekatan. Prosedur yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sekelompokan individu yang dinilai menarik dan kemudian menentukan apa yang secara umum mereka miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Rahmat Jayadi, NIM 19010084. Kesimpulannya, ketertarikan interpersonal merujuk pada suatu sikap mengenai orang lain. Evaluasi interpersonal semacam itu berada pada suatu dimensi yang berkisar dari suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu yang lain. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya. Teori tersebut adalah: satu, teori kognitif, yang kedua adalah teori penguatan, yang ketiga adalah teori interaksionis, dan keempat adalah teori-teori ketertarikan antar pribadi. Daya tarik interpersonal sebagai suatu kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif dan berperilaku secara positif, sesuai apa adanya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kesamaan, kedekatan, dan daya tarik fisik. Implikasinya terkait materi ini yang bisa diterapkan di sekolah, salah satunya adalah menanamkan rasa cinta peserta didik terhadap tokoh-tokoh bangsa atau pahlawan yang telah gugur dan berjuang membela tanah air kita. Mengenang jasa-jasanya, mengenal sejarahnya, dan sebagainya. Dan sebagai umat yang beragama, salah satunya adalah memperingati hari-hari besar keagamaan. Salah satunya adalah pada umat muslim, yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk agama Kristen misalnya lahirnya Isa Al-Masih dan sebagainya.